Sebagai warga negara yang baik, tak sepatutnya kita melupakan sejarah. Untuk menambah wawasan pengetahuan, simak video berikut. Kerajaan Kutai diperkirakan eksis di abad ke-4 Masehi di Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Kutai Kartanegara. Merupakan kerajaan tertua di Indonesia, dan dipimpin oleh seorang raja bernama Kudungga. Sejarah awal mula tulisan di Indonesia pun berawal dari sana, terbukti dengan adanya prasasti Yupa, yang menceritakan Raja Mulawarman yang memberi sedekah kepada para Brahmana. Menunjukkan awal masuknya budaya India dan sistem kerajaan Hindu di Nusantara. Berkontribusi dalam memulai tradisi kerajaan Hindu di Indonesia dan menciptakan catatan sejarah pertama. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan eksis pada abad ke-5 Masehi di daerah Bogor, Jawa Barat. Dan dipimpin oleh seorang raja bernama Purnawarman. Berkontribusi dalam mengembangkan teknologi irigasi dan memperkenalkan sistem pemerintahan Hindu di Jawa Barat. Melalui pembangunan saluran air Gomati sepanjang 12 km untuk pertanian. Aktivitas pemerintahan dan kekuasaan raja, tertulis dalam prasasti Tugu dan Ciaruten. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan eksis di abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi di Sumatera Selatan, tepatnya daerah Palembang. Dan merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Ekspedisi maritim dan diplomatik ke wilayah Asia Tenggara, serta kunjungan biksu Ising dari Tiongkok untuk belajar agama Buddha di Sriwijaya, menjadi peristiwa penting di dalamnya. Yang membuatnya menjadi pusat studi Buddha, dan perdagangan internasional di Selat Malaka. Kerajaan Mataram kuno diperkirakan eksis pada abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah. Merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang dipimpin dua dinasti yaitu, dinasti Sanjaya Hindu dan dinasti Shailendra Buddha. Pembangunan Candi Borobudur oleh dinasti Shailendra, dan Candi Prambanan oleh dinasti Sanjaya, serta perpindahan ibu kota ke Jawa Timur akibat letusan gunung dan tekanan politik menjadi peristiwa penting di dalamnya. Memiliki kontribusi warisan arsitektur dunia, serta menjadi simbol toleransi agama di masa lampau. Kerajaan Kediri diperkirakan eksis di abad ke-11 sampai ke-13 Masehi di daerah Kediri, Jawa Timur. Kemunculannya terjadi setelah peristiwa perpecahan Kerajaan Medang, dan dipimpin oleh seorang raja bernama Jayabaya. Masa keemasan sastra Jawa kuno seperti kitab Bratayuda dan Semaradana, serta pemerintahan Raja Jayabaya yang terkenal dengan ramalannya, merupakan peristiwa penting yang mengiringi sejarahnya. Memiliki kontribusi, melahirkan tradisi sastra dan filsafat Jawa yang bertahan hingga sekarang. Kerajaan Singosari diperkirakan eksis pada abad ke-13 Masehi di daerah Jawa Timur. Didirikan oleh Ken Arok atas kudetanya terhadap Tunggul Ametung. Ekspedisi Pamalayu oleh Raja Kertanegara untuk menguasai daerah Sumatera dan menghadang Mongol, serta konflik internal yang menyebabkan keruntuhan dan berdirinya Kerajaan Majapahit, merupakan peristiwa penting yang mengiringi sejarahnya. Memiliki kontribusi, sebagai cikal bakal terbentuknya Kerajaan Majapahit dan nasionalisme di Nusantara. Kerajaan Majapahit diperkirakan eksis sekitar tahun 1293 sampai tahun 1500 Masehi di daerah Jawa Timur. Didirikan oleh Raden Wijaya setelah mengalahkan pasukan Mongol, dan menjadi kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Tekad Patih Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara, tertuang dalam Sumpah Palapa. Majapahit meraih masa kejayaan di masa Raja Hayam Wuruk, yang tertulis dalam sebuah kitab bernama Negara Kertagama. Namun, perang saudara pasca wafatnya Raja Hayam Wuruk, punya andil besar memperlemah kerajaan Majapahit. Majapahit berkontribusi dalam menyatukan Nusantara, serta menginspirasi nasionalisme Indonesia modern. Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan eksis sekitar abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi di daerah Aceh. Merupakan kesultanan Islam pertama di Indonesia, dan dipimpin oleh seorang sultan bernama Malik Al-Saleh yang menjadi raja muslim pertama di Nusantara. Kesultanan Samudra Pasai menjadi pelabuhan dagang emas dan titik awal penyebaran Islam, dan memiliki kontribusi sebagai gerbang masuknya peradaban dan keilmuan Islam ke Indonesia.